Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Nah, ini saya senang banget ya. Piye? Enggak, semakin hari semakin alim. Oh lah iya toh ya. Kalau yang lain tuh alim bener nih, alim asal lubang ingin masuk. Wah, Wah, Nekeran terus main gundu apa-apa itu loh. nah aku sasa Apa itu? oh bae cangkem mah gawe seneng ati. Wus. Ndongake wong. Apa ini? Grup. Ocasam. Oh gitu dong. Malah Ora yo. Orang dia sendiri kok. Ya bagus itu. Lah kan ngegrup aku sasa piye? Piye? Ya grup. Wah bagus loh kalau Bagus Bang. Belum nopo aja wis bubar grupnya. Pembukaan dan pembubaran. Iya, syukurannya itu karena pembubaran grup. Grupku aja. Nah, ini apa nih? Jadi sebelum masuk grup bayar uang pangkal. Buset. Wah, ki jaman Tapi biyen dicari kan job. Iya. Uang pangkalnya itu 5 juta, jamnya cari kan 2 jutaan ya. 2 jutaan. Tapi kan sering. Wah. Sedikit tapi sering. Sering ya, Tam. 2 juta, 1 juta jadi bubar. Oh, mana genep 5 bayar BEP. Nek saya itu job Nggak nganu pakai biasanya saya kasih DP Mas. Wush. Mas Pak tanggal 400 1 juta. Malah kamu yang DP aja. Jangan dilihat loh Mbak. Pokoknya gua aku terus. Malah mbok DP sih. DP sih. Iki carane ditengeri. Oh, enggak tak panjeri. Oh, panjeri. Ben sesuk orang lihat kene. Iya, iya, terus. Ayo, engko nganu tapi ini nganu budgetnya cuma 500. Heeh. Padahal Padahal 500 banjenengan. Eteng-eteng memberi nafkah aku ya kan Mbak E sing telepon kan. Iya, iya. Ya untuk menjaga hubungan dengan klien. Saya rugi enggak Bapak, yang penting acara panjenengan Anda puas. Saya lemas. Wah. Makanya ini sering dapat job itu karena itu. Nah, gitu. Berarti wanita tombok ya. Wanita Yang penting itu panggung. Elok tenan e. Nek aku ora tau dijak e. Lah, iya, Nek tombok. dikabari tok piye. Saya yang dijak. Nek ngejak ngono ora saya harus netel ke jogan saya. Kan saya tilik ngono. Iya. Itu masalah profesi ya, yang namanya rezeki itu nek tekan mangsane ya bakal menjadi rezekine Mas Tuh. Gus Bang. Santai. Relax. Rezeki Kudu iki lihat lek maca aja diwalik. Soalnya. Ndak dadi iki rajeb. Weh. Ya, ya, ya. Nek diwalik kan dadi iki rajeb. Ya kurang gawean barang maca kualik saka rezeki. Ya ngono. Bagus itu. Tapi ya apa ya namanya, kadang kita itu golek dunia itu entek-entek ya. Malah entek. Padahal kita kepengin ya menjadi orang yang dunia tok ning akhirat. Nah, makanya itu kadang di awal akhir. Nah, kadang kita bertanya sebenarnya menjadi hamba yang baik itu yang gimana? Menjadi hamba Allah yang baik gitu loh. Tanggal 20 kosong enggak? Kosong piye? Tanggal 20 Kosong. Kosong piye? melu aku bayar listrik. Wah. Jatuh tempo ya. Bareng minggu kosong ra? Piye? Kosong ra? Tadi iki kosong. Ah, nonton wayang. Wah. Ayo. Oh iya iya. Ini bagus loh tanggal 20 bayar listrik. Cuman ini dua hal yang bikin deg-degan itu satu, itu jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Wah, kuwi. Ini orang ono dite ya mesti deg-degan. Ya itu lah. Ngapone nek karo kolektor karo apa jatuh tempo itu. Liwat besane kene melipir. Nah, Tapi soal jatuh tempo, katanya kan kita itu kalau punya hutang itu menjauhkan hubungan sama teman, Iya. menjauhkan silaturahmi. terus Silaturahim. Punya hutang BPD itu malah sering nelpon dia, sering main ke rumah barang. sama bank itu ya. Bank itu malah katanya menjauhkan hubungan, itu malah sering telepon. Mas Pak sehat, angsurannya. Ya, kuwi ngingetke soalnya ora beres kowe ini. Bang apapun itu Oh, tak kira akan ngingetke.
Dari pertemanan itu rusak karena utang piutang. Nek kowe ora bayar kuwi lagi rusak pertemanan karo bank-banke kuwi. Tapi Mas Fuad ini luar biasa. Kenapa? Sekarang dia tuh punya asisten. Wah, angger ditelepon ra iso itu sing jawab asistennya. Piye? Maaf. Teleponnya itu sedang tidak aktif. Asistennya sing jawab. Cewek ya. Elok tenan. Kuwi kan handphone aneh. Kadang aku handphone dhek iki nyoba ngono goleki alamat iku belok kiri. Belok kanan. Oh, ngono. Ana ya. Ana ya. Ora iso ngomong ya digoleki. Coba nek sik digawe ngono tapi sik basa Jawa apik lho ya. Pas alamat panjenengan belok kiri. Ngono iso to. Kan iso diprogram kayak gari translate apa? Ya ora belok kiri. Apa? Ngiwo. Oh, iya. Jare kan basa Jawa. Kan belok kiri lurus wae. Walah, kata nyono. Nah, iya. Ya itu loh Mas, kita tuh kepengen jadi hamba yang oke bagi Allah tuh loh. Hamba Allah itu yang kayak gimana sebenarnya? Hamba Allah yang hakiki. Itu. Aku kan kepengen Mas Fuad sing ngerti dalane iki. Wah, Belok kiri lurus wae. ya seperti tadi. Semua itu tergantung budget. Oh, iki. Budget itu bukan soal kok beliau mau minta upah. Perjalanan untuk menuju ke rumah Ustadz itu biasanya sama tidak Ustadz ada kayak yang gitu. nek cara bensinnya pirang gayung. Nah, kalau sama Ustadznya itu nggak masalah. Nggak Itu masalah. penghubung kayak gini nih. Jadi ione Ustadz gitu kan. Misalnya Ustadz itu Ustadznya ngerti aku karena ikhlas, tapi ione wah sekian. Ya. Terus nanti didramatisir. Soalnya nanti nang Ustadz itu kita harus nanya sama bule. Nah, itu kan ada. Bule itu biasanya wah Ke tempat Ustadz itu kan yo masuk sarutan ini wong tok. Iya. Paling lah nggo atuh-atuh. Oh. Atuh-atuh tuku roti paling 50.000. Wah, helah. Tapi larang banget tadi aduh. Regane aduh. Aduh gitu. Saking lorone lagi oh ya kebu. Wah, aduh itu. Atuh-atuh itu apalah untuk buah tangan. Nah, itu sebenarnya ke siapapun memang di apa sarankan gitu sebagai tanda cinta. Makanya saya kalau sana kalau undang Pak Ustadz yo tahu sendiri lah. Ya. Budget saya. Tuh. Piro to piro? Itu. Ayo, situ ada Arjibo deh. Ora. Apa? Benake klip on. Oh, tak gatel. Ya. Apa? budget berapa? Loh, ada budget berapa? Angel Ustadz ya? Ya manggil Ustadz, tapi jelas dulu kita ngapain yang Oh, ini kan tanya. Tentang ya. cinta kepada Allah. Lah ya hamba menjadi hamba Allah toh. Hamba menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang oke itu apa istilahnya? Hubungan Dicatat, hamba. catat nanti Tepatnya jangan itu lupa. hubungannya kita tuh loh. Ayo Bang, Kan kita itu hamba Allah. Nah, Tepatnya itu hubungannya kita tuh piye? Nah. Sama Allah itu apakah ibadah piye atau piye biar Allah suka, Iya. Allah cinta sama kita. Coba. ben tambah raket ngono lho. Nah, hubungan hamba dengan Allah itu yang kita mau tanyakan ya. Ya mau berangkat ngobrol terus kan jadi berangkat. Lah ya, tak tunggu lo ya. Bus. Oh ya. Oh, wayang. Ya. Kita tunggu. Yes, kita tunggu. Si Fuad ini mesti beres. Beres, ora nganggo budget lho iki. Lah ya kuwi budget bajuri kuwi lho. Wes. Lah ndi Ustaz? Ndi Ustaz? Aku mangkat Tak suruh tidur di rumah saya. Memang juga turu. Iki mergane ngenteni budgete mau piye? Piye? Nganggo didelok. Biar istirahat dulu. Kalau jalan kan pikirannya fresh. Wus. Habis istirahat nanti makan pulang Pak Ustadz. Enak nganggo tekel. Ya tak panggilkan. Iya, Pak. Iki ngopo saiki? Kono. Iki biasa parkir saiki ngabani parkir. Waalaikumsalam. Enggak, Ustaz. Sini apa sini ya? Enaknya di mana? Sini nongko nanti sini tadi host Ustaz. Sini aja. Alhamdulillah. Nah, ini loh, Mas. Iki ono genahe nah iki. Nah iya. Ya lo kena kok. Lah iya. Dari tak seleksi fit and proper test ora anu nek hafal bacaane. Podang ora hafal lah. Sifri properti ikro. Sediane wis katam. Iya kuwi. Iya bagus toh. Apa Ini dilakukan apa? dua orang insan manusia ini kan Wah. mengalami kebingungan. Temannya Mas Fuad. Ini Pak. Ini Mas Tiawan sama Mas Gus Bam. Wah, sekolah dulu nurun nyontek sama saya. Nurun saya malah bijine elek. UI itu. Nurun malah bijine dielek saya. Apa aku yang nurun? Diturun. Aku baru turunan ke berapa aku berarti gitu. Ini kok ngene-ngene ya. Ama tak fotokopi. Kan ngapalke B
BBACD, ning kalah sak angka ta. Kalau salah kabeh, salah kabeh akhirnya. Hubungan manusia dengan Allah. Nah, itu loh kita pengen tanya itu. Berdua ini bingung, saya enggak bingung. Kan pengen jadi hamba yang baik, kita harus tahu hubungannya hamba harus dengan seperti Allah. apa. Nanti kalau saya tanya, Mas Fuad sama Mas Tewan Iya. hubungannya apa? Nah, itu. Oh, pertemanan. Yang jelas bukan suami istri. Sahabat. Hubungan. Hubungan pertemanan itu ono hubungan kerja, ono hubungan bisnis. Nah, hubungan cinta kan jelas. Tidak, Tidak. ya jelas tidak. Mungkin kalau Tolak menolak. suami Sejenis kan tolak menolak. Weh lah, zaman dulu waktu bisnisnya amblok. Yang nulungi siapa? Yang nulungi Bang. tak pikir kowe iki membanggakan kowe nulungi. Ya itu pas saya amblek malah lari yo. Lari nyokurke. Iki sahabat piye kuwi? Ya Allah. Makanya saya tanya tadi hubungannya. Nah, hubungan hamba dengan Allah juga begitu. Kita ini hamba. Ya, semua hamba Allah. Ya. Hubungannya dengan Allah di dalam Quran Allah menyebutkan Tuh. ya ada hubungan kerja, ada hubungan bisnis, ada hubungan cinta. Komplit ya. Komplit. Jadi disebutkan antara kita dengan Allah ada hubungan kerja, antara kita dengan Allah ada hubungan bisnis, antara kita dengan Allah ada hubungan cinta. Masing-masing ini akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan perintah. Ya Allah perintahkan, kemudian kita melaksanakan, kualitasnya seperti apa, sangat terkait dengan hubungan-hubungan ini. Ya. Contoh ya, kalau orang itu punya hubungan kerja, dia harus tahu pekerjaan yang harus dilakukan apa. Ya. Gitu kan, kewajiban berupa tugas-tugas itu apa, kalau dia kerjakan dia akan dapat apa, ya. Kemudian kontrak kerjanya seperti apa, berapa lama harus melaksanakan pekerjaan dan seterusnya. Dan Allah memberitahu bahwa antara Allah dengan hambanya termasuk kita itu terikat kontrak kerja. Ya, kontrak kerja sebagai apa? Kita sebagai hamba, hamba itu adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Okay. Kontraknya Allah mengatakan wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ayat 172 surat Al-A'raf itu. Kami ambil perjanjian itu kontrak kerja. Ya, jadi antara kita dengan Allah ada hubungan kerja, maka ada kontrak kerjanya. Dan Allah sudah mengambil perjanjian atau kontrak kerja itu dari setiap kita. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kami ambil perjanjian pada setiap jiwa mereka seraya kami berfirman alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu. Qalu, mereka semua menjawab, kita semua menjawab, bala syahidina, benar ya Allah kami berjanji, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Nah, jadi kontrak itu sudah dilakukan. Bahwa kita sebagai hamba Allah terikat alaqatul amal, hubungan kerja. Ya, dalam hubungan kerja maka ada tugas yang harus dilaksanakan. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Okay. Nah, tetapi kalau seseorang dalam menjaga hubungannya dengan Allah itu sekedar memahami hubungan itu sebagai hubungan kerja, umumnya ya wong merasani hubungan kerja merasa ada beban karena ada tugas, ada kewajiban yang harus dilakukan. Taat iya taat, manut arep dawuh Gusti Allah nggih manut, tetapi karena merasa sebagai kewajiban yang harus dilakukan rasanya abot. Ya. Sholat itu kalau dirasakan sebagai kewajiban abot lengan. Maka Allah juga memberitahu bahwa hubungan kita dengan Allah bukan hanya hubungan kerja, tapi juga alaqatut tijarah. Alaqatut tijarah itu hubungan bisnis, hubungan jual beli. Kalau bisnis itu yang berpikir keuntungan. Nah, agar apa? Agar manusia saat melaksanakan kewajiban atau tugasnya itu tahu, sadar bahwa ada keuntungan yang akan dia peroleh. Kalau kita mengerti bahwa ada keuntungan yang kita dapatkan, maka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak merasa beban berat lagi gitu. Bahkan merasa butuh untuk melakukan itu. Enggak ragu. Nah, maka Allah mengatakan hal adullukum ala tijarah. Mau tidak aku kasih tahu kepada kalian dengan satu perniagaan, satu jalur. Atau di ayat 111 surat At-Taubah lah, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Allah sudah membeli, berarti Allah pembelinya, kita yang jual. Lalu ada produk yang diperjualbelikan, anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka, ini produk yang diperjualbelikan.
harganya harga tertinggi, bi anna lahumul jannah, akan Allah berikan surga. Ya. Nah, itu. Transaksi jual belinya apa di sana? Bisa jihad, bertaubat, kemudian memuji Allah, menegakkan hukum, bersabar, ya menuntut ilmu, disebutkan semua di ayat 111 sampai ayat 112 atau itu transaksi jual beli. Padahal itu kan memang tugas atau kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi Allah mengungkapkan dengan istilah jual beli, dengan istilah bisnis agar kita ngerti bahwa kamu bukan sekedar disuruh, orang mung dikongkoni yang orang ento apa-apa, tapi dengan melaksanakan yang diperintahkan Allah, kamu dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Surga. Apa keuntungannya? Ya selamat dari siksa neraka. Apa keuntungannya? Pahala berlipat ganda. Apa keuntungannya? Rezeki yang dilapangkan. Apa keuntungannya? Solusi masalah. Apa keuntungannya? Kemudahan urusan. Itu banyak sekali bertebaran ayat-ayat tentang itu. Nah, kemudian lebih dari hubungan bisnis, Allah juga memberitahukan bahwa hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan cinta, alaqatul mahabbah. Oke. Mas Gus Bam pernah merasakan cinta? Cinta pernah. Ya. Pernah belum merasakan malah Maksudnya ditanyain malah Mas Gus Bam pernah merasakan cinta. Jangan tak takoni pernah merasakan cinta belum? Yo pernah no. Pada saat merasa cinta, terlibat hubungan cinta, kalau yang dicintai Mas Gus Bam itu memerintahkan Mas tekos engko ndakone sadurunge jam 7 ya. Nah, WB. Terus bagaimana fase? Tekone jam piro? Oh, siap. Oh, Jam siap. itu jam 5 adus wis nditing. Lengone Pas. komit. Terus pas jam itu turu malah. Maka kalau sudah cinta itu tidak merasa terbebani, bahkan menikmati, bahkan nek perlu minta perintah. Apa yang bisa saya lakukan tak lakukan. Apapun kesulitan yang dihadapi wis ora krasa. Iya. Gula Jawa rasa coklat. Iya, memang gula Jawa warnanya coklat malah. Orang rasa coklat. Iya. Makanya kalau kita dengan Allah itu sudah dalam tingkatan kesadaran hubungan cinta, itu melaksanakan perintah Allah itu adalah kenikmatan. Oke. Ya. Nanti lanjut lagi Ustaz. Ya. Pemirsa, masih banyak kan kita obrolkan bersama Ustaz Sigit. Nanti di sesi selanjutnya lebih detail lagi. Dan jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih matur nuwun, Anda masih menyaksikan acara ini dan kita masih lanjutkan lagi obrolan dengan Ustadz Sigit. Kita lanjutkan tadi untuk temanya bagaimana hubungan kita ya hamba dengan Allah itu. Jadi kan ada 3 hubungan. Ya. Hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan cinta. Ya, memahami hubungan ini penting agar kualitas ketaatan, kualitas ibadah, kualitas amal kita itu meningkat. Ya, kalau kesadarannya hanya hubungan kerja, maka kita akan melaksanakan perintah Allah itu terasa sebagai beban yang berat. Oke. Kalau sebagai beban yang berat, kita akan sampai pada satu keadaan mungkin nanti terus merasa jenuh, wegah, sampai akhirnya bisa meninggalkan. Maka harus disadari pula bahwa kita bukan sekedar melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diperintahkan oleh Allah, tapi lebih dari itu adalah hubungan bisnis. Allah sudah sediakan keuntungan kepada kita yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya yang bermacam-macam, keuntungan pahala yang banyak, anugerah, kemudian dan sebagainya. Lebih dari itu lagi, agar kualitas ibadah, kualitas ketaatan, kualitas amal kita meningkat pada level tertinggi, maka sadari bahwa ada hubungan cinta antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah terlibat dalam hubungan cinta, wis orang mikir kengko dikai apa. Jenengan diundang orang yang jenengan cintai, itu orang mikir engko disuguhi apa. Sing penting ketemu, ditampa wis seneng banget. Maka begitupun orang yang menyadari hubungan dirinya dengan Allah adalah hubungan cinta, yang penting Allah ridho, itu sudah cukup bagi dirinya. Nek Gusti Allah wis ridho, sama seperti orang sudah menerima, itu apa yang dibutuhkanlah kita akan disediakan. Maka Allah kalau sudah ridho dengan seorang hamba, pertolongan, perlindungan, kecukupan diberikan. Jadi dengan begitu kemudian terjadi peningkatan kualitas, peningkatan mutu dari ibadah dan ketaatan serta amal kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Ada tanya lagi enggak? Monggo Mas Fuad atau Mas Gus Bam ini. Mungkin Mas Fuad. kelihatan sudah menjiwai banget. modong apa Oh, ora? ini kelihatannya sampai kusuk gitu. Saya mikirkan menunya Pak Ustadz yang mau didahar nanti apa ya. Wah, ini soalnya Itu rasa cinta. kan rasa cinta sama Pak Ustadz. Sama halnya ketika kita cinta sama Allah. Kita Ustadz. Oh, iya. Nah, kamu hambatannya apa aja ini selama ini melakukan perintah Allah itu hambatannya yang kamu hadapi? Ya tergoda. Alasan ya kadang itu pripun ya Ustaz kalau kita tergoda dengan yang lain loh Pak Ustadz. Misalnya kayak sholat nih, wah gue arep anu ya kan itu. Pripun Pak Ustadz biar kusuk ini ya. Apa namanya, ada ujian cinta. Kalau cuman cinta itu kan membutuhkan pengenalan. Kalau tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu. Maka kalau tidak kenal betul kepada Allah itu sulit untuk menumbuhkan perasaan cinta. Sehingga orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu kecintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah kata Allah. Adapun orang-orang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah karena kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah tuh tidak hanya hafal namanya. Nah, aku kenal Mas Fuad orang mau ngapal jenengi Mas Fuad. Ya, tapi juga ngerti sifatnya, karakternya, ya perilakunya sehari-hari seperti apa. Itu begitupun kalau orang sudah kenal dengan Allah itu karena interaksi yang akrab dengan Allah. Sehingga yang ada di dalam hati Allah, yang terucap oleh lisan adalah Allah, yang ada dalam pikiran adalah Allah. Bagaimana Allah ridho kepada diri, gitu. Nah, sholat akan menjadi sangat nikmat kalau pendorongnya adalah kecintaan kepada Allah. Maka kenali Allah, akrabi Allah. Yono prosesnya orang tiba-tiba, itu prosesnya untuk belajar, prosesnya untuk beramal, prosesnya untuk ya terus menyebut nama Allah dengan berzikir, ya proses untuk mempelajari kalam firman Allah itu pangandikanipun perkataan Allah yaitu Al-Qur'an. Itu semua kan menumbuhkan, menguatkan, ya menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang-kadang kan kita tuh hanya berpikir hasilnya. Iya, orang saiki wis sukses, tapi proses untuk suksesnya tidak diketahui. Begitupun dalam ibadah. Kok iso khusyuk bicaranya pengen langsung sing tip praktis gitu ya. Lah nggak bisa seperti itu. Ya ada proses yang harus dijalani. Harus dengan susah payah, hanya dengan kesungguhan ya melakukan banyak usaha sampai kemudian Allah berikan jalan untuk bisa sampai pada keadaan yang menikmati ibadah, ya bahagia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya begitu. Ya, apalagi Mas? Ditanyain. Saya sudah sedikit mengerti. Sedikit. Padahal banyak yang juga kan. Saya sudah sedikit mengerti. Soalnya gini, dulu pernah sih saya waktu itu kan sholatnya berling ya, Iya. Nah itu saking cintanya istri saya kepada saya itu gawe status Allah kowe mbok lalekke apa meneh aku. Itu tak delok-delok wah iki mergo tresnane istriku. Iya. Betul. Jadi apa namanya? Kalau ya Allah yang seharusnya dicintai lebih dari segala sesuatu yang lain, sehingga mencintai istri, cinta orang tua, cinta pada anak, cinta dengan teman itu harus dalam rangka cinta kepada Allah. Dalam rangka cinta pada Allah itu begitu. Maksudnya begini, karena karena kita mencintai Allah, Allah perintahkan apa saja dilakoni. Allah perintahkan kita untuk bakti pada orang tua. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan ya istri dan anak-anak. Allah perintahkan kita untuk kasih sayang kepada sesama. Kita lakukan semuanya karena cinta kita kepada Allah. Itu artinya mencintai karena Allah. Nah, kalau istri jenengan cinta jenengan karena Allah, yang mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan untuk taat, beramal soleh dan seterusnya. Ya itu bagus banget. Tapi berarti tandanya kamu tuh hubungannya itu karena Allah itu tadi. Istrimu mencintaimu itu karena ngeleki ketika kamu nggak pada berling, nggak pada apa jalurnya. Itu bagus banget. Nah, Mas Fuad ya istrinya mengingatkan atau mengingatkan. Mengingatkan gimana? Karena terlalu banyak yang kamu salah arah ya, jadi selalu mengingatkan. Iki geri. Dinteni sih. Selalu mengingatkan itu gimana? Selalu mengingatkan kepada saya tentang beribadah. Alhamdulillah disyukuri berarti. Mas sholat sih saat durunge. Ora lu ngasih sholat.
Kamu tunggu juga nggak ada yang ger karena ini Oh enggak. inti sari dari pengawasan ya ini. Iya, iya, Kamu iya. jangan macam-macam. Kira ngono iki. Jadi kira iki ning terakhirnya nantang kuwi. Terus ngomongke intisari malah nantang. Sari malah. Ini Pak Ustadz nggih. Iya. Iya. Nah. Yang penting paham terjadi hubungan dengan Allah Iya. seperti itu. Tujuannya agar kualitas amal, kualitas ibadah, kualitas ketaatan kita meningkat. Seperti itu. Sekarang ini sebagai kesimpulan dari obrolan kita diintisarikan, disampaikan kepada pemirsa ini Ustaz. Sebagai penutup monggo. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahami, sadari sepenuhnya bahwa diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya terhubung lewat kesadaran-kesadaran atau hubungan-hubungan yang oleh Quran disebut alaqatul amal, hubungan kerja atau hubungan amal, kemudian alaqatul tijarah, hubungan bisnis, dan alaqatul mahabbah, hubungan cinta. Nah, memahami dan menyadari hal ini penting agar terjadi peningkatan kualitas dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menyadari adanya kewajiban, kemudian kita laksanakan hal itu. Tapi tingkatkan itu menjadi kesadaran bahwa ada hubungan bisnis, sebab Allah tidak hanya memerintahkan tetapi juga akan memberikan keuntungan dari tugas atau kewajiban yang kita tunaikan itu. Bahkan lebih dari itu, tingkatkan lagi pada level yang tertinggi bahwa ada hubungan cinta antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaksanaan ibadah, pelaksanaan ketaatan itu lebih karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokus perhatian kita dalam melaksanakan perintahnya ada keridhaan Allah, penerimaan Allah terhadap diri kita. Maka segala yang kita butuhkan sudah pasti akan Allah berikan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Ustaz, dan terima kasih juga pemirsa yang sudah bersama kami sampai dengan sesi ini, dan semoga mendapatkan banyak pencerahan dari Ustadz Sigit ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita harus pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Bekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.